Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 yang beranggotakan Zwita Wibawa, Rafita Fitri Aningrum, Roro Diah, dan Dias Hafiza akan mempresentasikan mengenai rencana riset manajemen SDM di perusahaan Hasan Motor. Riset sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Riset manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang melibatkan proses perancangan, pengumpulan analisis data, interpretasi, dan menarik implikasi. Riset sumber daya manusia harus relevan, akurat, reliabel, valid, berguna bagi manajemen. Relevan adalah informasi yang disediakan berhubungan dengan masalah riset SDM. Akurat menunjukkan tingkat atau derajat ketetapan informasi yang diberikan. Reliabel adalah informasi dapat diandalkan atau dipercaya kebenarannya. Valid, informasi masih baru atau tidak ketinggalan zaman. Cukupan riset sumber daya manusia berkaitan dengan pekerjaan dan organisasi atau perusahaan. Diri karyawan, kepuasan kerja, loyalitas, komitmen, hubungan dengan rekan kerja, dukungan kolagen, kerja sama tim, hubungan dengan atasan, komunikasi, gaya kepemimpinan, hubungan dengan bawahan, penilaian kinerja, organisasi, budaya organisasi, kebijakan perusahaan, faktor luar, dukungan keluarga. Sistem riset manajemen sumber daya manusia menurut Thomas merupakan gabungan antara pengumpulan data, analisis data, tanggung jawab hasil riset sebagai pusat informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu konsep sistem riset manajemen sumber daya manusia menyiratkan peranan riset yang terlibat dalam proses MSDM. Peranan ini mencakup partisipasi aktif riset dalam proses pengambilan keputusan, penekanan pada informasi untuk perencanaan dan pengendalian. Lalu tujuan dari masukan informasi adalah memperkecil galat atau error. 1. Fenomena menarik di Hasan Motor. Yang pertama, karakter tim orang Amerika memiliki work-life balance yang baik di mana membuat mereka bekerja sekeras tim orang Jepang dan lebih peduli secara sosial. Hal ini membuat mereka biasa-biasa saja dalam pekerjaan namun memiliki kehidupan sosial yang lebih santai dan bebas. Yang kedua, tim orang Jepang adalah workaholic dan perfeksionis yang mengutamakan pekerjaan dibanding sosial ataupun keluarga sehingga hasil pekerjaan mereka bisa dikatakan jauh lebih baik dari tim orang Amerika. Dari perilaku ini berdampak pada hasil kerja mereka yang dapat memenuhi target dan berkualitas. Yang ketiga, keterampilan Han untuk membangun semangat tim orang Amerika dengan menyentil ego mereka supaya bisa bekerja lebih rajin dan semangat serta reward kenaikan gaji cukup efektif menaikkan produktivitas tim Amerika walaupun sayangnya ada kebohongan di baliknya. 2. Fenomena menarik sebagai variabel yang diperkirakan saling berhubungan. Salah satu fenomena yang menarik yang kami pilih sebagai variabel adalah tentang work-life balance dari tim orang Amerika terhadap produktivitas dan kualitas produk Hasan Motor. Yang kami lihat sebenarnya hal ini juga merupakan salah satu poin permasalahan atau konflik yang dititikberatkan di film tersebut. Mereka hanya ingin bekerja secara cukup. Artinya di sini mereka tidak memiliki ambisi untuk bekerja semaksimal mungkin. Maka hasil yang diperoleh pun bisa dibilang juga hanya biasa saja atau cukup. Namun bagi sebuah pabrik atau perusahaan, kenaikan produksi penjualan, perbaikan kerja, dan inovasi sangat diperlukan untuk kelangsungan perusahaan. Karena jika output hanya seperti itu saja, sulit bagi perusahaan atau pabrik untuk dapat berkembang. Seperti yang sudah diperlihatkan dalam film, bahwa pabrik mobil yang berlokasi di Hatleyville ini mengalami kemunduran yang mengancam pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Ritme dan sistem kerja dari
pekerjanya sendiri yang dirasa kurang menjadi salah satu faktor kemunduran pabrik. Pada saat pabrik sudah dibeli Asan Motor pun kinerja dari tim orang Amerika tidak mengalami perubahan seperti peningkatan kerja, padahal Asan Motor ini perusahaan mobil Jepang yang menerapkan sistem kerja yang padat dengan tekanan kedisiplinan yang tinggi. Maka hal ini yang menimbulkan konflik di Asan Motor. Kinerja dari tim Amerika yang kurang membuahkan hasil sesuai dengan keinginan dari perusahaan membuat mereka bisa terancam diberhentikan. Di sisi lain, mereka juga bukanlah berasal dari kultur yang menerapkan sistem kerja yang ketat dengan disiplin yang tinggi. Maka dari itu sulit sekali menyesuaikan sistem kerja persis seperti orang Jepang. 3. Teori yang berhubungan dengan variabel. Teori produktivitas kerja. Secara umum, yang dimaksud dengan produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Secara sederhana, produktivitas yang dimaksud di sini adalah perbandingan ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang digunakan dalam kegiatan berlangsung. Produktivitas kerja adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber kerja yang digunakan atau input. Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar daripada sumber kerja yang digunakan. Peningkatan produktivitas dapat dilihat dalam 3 bentuk, yaitu 1. Jumlah produksi yang meningkat menggunakan sumber daya yang sama. 2. Jumlah produksi yang sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Yang terakhir, jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber daya yang relatif lebih kecil. Teori ini berhubungan dengan kasus yang ada di Asan Motor, yaitu salah satu permasalahan mereka di sini adalah SDM mereka yang berasal dari Amerika. Yang pertama dikarenakan kultur budaya atau ritme kerja mereka yang berbeda dengan orang Jepang, dan mereka memiliki sistem kerja yang lebih bebas dan tidak memiliki tuntutan yang setinggi orang Jepang. Tingkat stresnya juga tidak setinggi orang Jepang, dan sehingga kurang memotivasi pegawainya untuk mencapai suatu pencapaian yang lebih melebihi tujuan awal dari perusahaan. Lalu muncullah cross culture di mana perbedaan budaya di perusahaan ini menjadi sangat terasa dan membuat pegawainya bersitegang hingga melakukan aksi keluar ramai-ramai dari perusahaan. Dari permasalahan di atas dapat dipastikan menurunkan produktivitas dari kinerja karyawan maupun produktivitas perusahaan, karena dengan adanya perbedaan kultur ini menimbulkan berbagai macam konflik yang memecah belah konsentrasi dan minat dalam bekerja pastinya mengurang. Dan tim Amerika pun beberapa kali merasa terlalu ditekan dengan target kerja yang tinggi seperti orang Jepang. Maka hal ini pun berpengaruh pada tingkat produktivitas perusahaan. Karena jika dari yang dilihat dengan sumber daya sebegitu banyak, tapi hasil yang dicapai kurang memuaskan, maka dari itu produktivitas kurang baik atau kurang seimbang. Selanjutnya, yang keempat, metode pengumpulan data dan responden. Metode yang kami usulkan untuk dapat menggali informasi mengenai Asan Motor ini yaitu pertama metode kuesioner, yaitu dengan kami menyiapkan beberapa pertanyaan mengenai sumber daya manusia yang ada di Asan Motor, kemudian ada pernyataan juga yang bisa mereka jawab melalui Google Form yang dapat diakses dan diisi oleh responden nantinya. Kenapa kami memilih metode ini? Karena dengan menuliskan poin-poin pertanyaan yang akan kami ajukan akan memperingkas waktu pekerjaan dan memfokuskan ranah atau jangkauan riset agar tidak melebar lebih jauh. Yang kedua, kami menggunakan metode observasi di mana kami menempatkan diri sebagai observator non-partisipasi
yang fungsinya sebagai penonton dan hanya mengamati dari luar, tidak ikut andil dalam perusahaan tersebut. Karena memang kami tidak ikut andil di dalamnya. Lalu yang kami amati di sini adalah perilaku SDM di Asan Motor tersebut, terutama tim orang Amerika, dan bagaimana proses bekerja di perusahaan tersebut. Yang dapat kami simpulkan dari paparan kami di atas adalah proses perencanaan riset terhadap perusahaan Asan Motor, di mana pengamatan kami akan dititik beratkan kepada perilaku dan pola bekerja dari tim Amerika yang memiliki work-life balance yang baik, namun produktivitasnya kurang. Dilihat dari paparan dalam film tersebut, perusahaan mengalami permasalahan yang cukup serius. Akibat adanya cross culture atau bentrokan perbedaan budaya yang nampak kurang bisa diterima oleh kedua pihak. Diharapkan dengan adanya riset ini dapat diketahui solusi yang tepat untuk memperbaiki keadaan perusahaan Asan Motor tersebut, supaya bisa kembali lebih produktif dan mengalami peningkatan dalam penjualan, sehingga perusahaan dapat berkembang menjadi lebih besar. Sekian presentasi dari kami. Saran dari kelompok lain sangat kami butuhkan untuk penyempurnaan rencana riset kali ini. Apabila ada saran silakan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.